Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-hamazat, yaitu hamzah-hamzah. Tapi sebelumnya harus kita ketahui bersama dulu bahwa hamzah itu berbeda dengan alif. Apa saja perbedaannya? Yang pertama dari segi posisinya. Hamzah posisinya bisa berada di awal, di tengah, dan juga di akhir. Sementara untuk alif, dia posisinya hanya di tengah dan di akhir saja. Kemudian yang kedua, dari segi menerima harokat dan juga sukunnya. Hamzah dia bisa berharokat, bisa juga sukun. Sementara untuk alif selamanya sukun. Nah, fokus kita adalah pembahasan tentang hamzah. Hamzah dari posisinya dia terbagi menjadi tiga. Satu, ada hamzah di awal kalimat. Yang kedua, ada hamzah yang di tengah kalimat. Dan yang ketiga, ada hamzah yang di akhir kalimat. Nah, fokus kita selanjutnya adalah hamzah yang berada di awal kalimat. Hamzah yang berada di awal kalimat dia terbagi dua. Satu, ada hamzah wasol, yang kedua ada hamzah qata'. Sementara untuk hamzah di tengah kalimat dan di akhir kalimat, penulisannya itu terbagi menjadi empat. Satu, ada hamzah yang ditulis di atas alif. Kedua, ada hamzah yang ditulis di atas namroh atau iya. Yang ketiga, ada hamzah yang ditulis di atas wawu. Dan yang terakhir ada hamzah yang ditulisnya mandiri. Selanjutnya yaitu perbedaan antara hamzah wasol dan hamzah qata'. Apa saja perbedaannya? Yang pertama, dalam penulisannya. Hamzah wasol tidak memakai tanda qat'i atau kepala hamzah. Sementara hamzah qata' dalam penulisannya harus memakai tanda qat'i atau kepala hamzah, baik di atas atau di bawahnya, tergantung harokatnya. Kalau harokatnya fathah atau dhammah, maka kepala hamzah qata' itu ditulisnya di atas. Tetapi kalau harokatnya kasroh, kepala hamzah qata' ditulisnya di bawah. Itu perbedaan yang pertama. Kedua, dalam pembacaannya. Hamzah wasol harokatnya dibaca kalau berada di awal kalimat. Contoh, istaghfiru. Nah, dalam kalimat istaghfiru ada hamzah wasol, yaitu berharokat kasroh. Harokatnya dia dibaca kalau berada di awal kata. Tetapi kalau berada di tengah kalimat atau disambung dengan kalimat sebelumnya, maka harokat hamzahnya tidak dibaca. Contoh, yang tadinya istaghfiru, hamzah berharokat kasroh kalau berada di awal kata. Tetapi kalau kita wasolkan dengan kata sebelumnya, maka cara bacanya menjadi fakultus taghfiru. Harokat hamzahnya menjadi hilang. Tetapi dalam penulisan hamzahnya dia tetap ada hamzah wasolnya. Sementara untuk hamzah qata' harokatnya tetap dibaca dalam keadaan apapun, baik di awal maupun di tengah kalimat. Contoh ketika di awal, idza jaa nasrullahi. Nah, kalimat idza diawali dengan hamzah dan hamzah di sana adalah hamzah qata'. Dalam pembacaannya harokat hamzah dibaca. Bagaimana kalau idza jaa ini kita wasol dengan kalimat sebelumnya? Nah, maka apabila berada di tengah seperti diwasol dengan bismillah, maka hamzahnya tetap dibaca. Contoh,
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi. Ketika diwasal dengan basmalah, maka idza harokat hamzahnya tetap dibaca karena dia termasuk ke dalam hamzah qata'. Berbeda dengan hamzah wasol, ketika diwasol dengan kata sebelumnya, maka harokat hamzahnya menjadi hilang, tetapi penulisan hamzahnya tetap ada. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hamzah wasol dari definisinya. Hamzah wasol adalah hamzah zaidah atau tambahan sebagai perantara atau penyambung untuk mengucapkan huruf mati atau sukun setelahnya. Contoh, kalimat unsur. Kalau tanpa hamzah, maka dia diawali dengan nun sukun, dan itu menyulitkan dalam pembacaan, sehingga didatangkanlah hamzah wasol untuk mempermudah membacanya, sehingga dibacanya unsur. Nah, selanjutnya supaya kita tidak salah dalam penulisan antara hamzah wasol dan hamzah qata', maka kita harus ketahui tempat-tempat terdapatnya hamzah wasol dan hamzah qata'. Tapi yang akan kita fokuskan di sini adalah bagian pertama ini tentang tempat-tempat terdapatnya hamzah wasol. Pertama, hamzah wasol itu terdapat dalam kalimat fi'il madhi khumasi, yaitu kalimat fi'il madhi yang jumlah hurufnya ada 5, dan kalimat fi'il madhi sudasi, yaitu kalimat fi'il madhi yang jumlah hurufnya ada 6. Contoh kalimat fi'il madhi khumasi adalah kalimat istama'a. Nah, kita hitung hurufnya: 1 hamzah, 2 sin, 3 ta, 4 mim, 5 ain. Nah, maka istama'a ini disebut sebagai kalimat fi'il madhi khumasi karena dia adalah kalimat fi'il madhi yang jumlah hurufnya ada 5. Dalam penulisannya menggunakan hamzah wasol, yaitu tidak memakai kepala hamzah di atas atau di bawahnya. Dan juga dalam kalimat fi'il madhi sudasi, yaitu kalimat fi'il madhi yang jumlah hurufnya ada 6. Contoh, istakhroja, 1 hamzah, 2 sin, 3 ta, 4 kho, 5 ro, 6 jim. Dalam penulisan kalimat istakhroja, hamzahnya tidak memakai kepala hamzah karena dia termasuk ke dalam kategori hamzah wasol. Kemudian yang kedua, dalam kalimat masdar khumasi dan masdar sudasi, yaitu kalimat masdar yang berasal dari kata fi'il madhi yang jumlah hurufnya ada 5, dan kalimat masdar yang berasal dari kalimat fi'il madhi yang jumlah hurufnya ada 6. Contoh, istima'an, itu adalah kalimat masdar khumasi. Kenapa disebut sebagai masdar khumasi? Karena dia adalah kalimat masdar yang berasal dari kata fi'il madhi yang jumlah hurufnya ada 5. Contoh kedua, istikhrojan, dia termasuk ke dalam masdar sudasi karena dia adalah kalimat masdar yang berasal dari kata fi'il madhi yang jumlah hurufnya ada 6. Nah, perlu kita ingat bersama bahwa penyebutan sulasi, khumasi, dan sudasi itu bersumber dari jumlah huruf yang terdapat pada kata dasarnya atau fi'il madhinya. Nah, tempat terdapatnya hamzah wasol yang ketiga yaitu dalam kalimat fi'il amar sulasi atau kalimat fi'il amar kata perintah yang berasal dari kata fi'il madhi yang jumlah hurufnya ada 3. Kemudian dalam kalimat fi'il amar khumasi, yaitu kalimat fi'il amar atau perintah yang berasal dari
kata fi'il madi yang jumlah hurufnya ada 5, dan kalimat fi'il amar sudasi, yaitu kalimat fi'il amar yang jumlah kata dasar kalimat fi'il madinya ada 6 huruf. Contoh fi'il amar sulasi. Contoh idhab disebut sebagai kalimat fi'il amar sulasi karena dia berasal dari kata fi'il madi zahaba, jumlah hurufnya ada 3. Iftah disebut sebagai fi'il amr sulasi karena berasal dari kata fi'il madi fataha, jumlah hurufnya ada 3. Udrus disebut sebagai fi'il amr sulasi karena dia berasal dari kata fi'il madi darosa, jumlah hurufnya ada 3. Begitupun dengan khumasi dan sudasi. Ijtahid berasal dari kata ijtahada, jumlah hurufnya ada 5, sehingga ijtahid disebut sebagai kalimat fi'il amar khumasi. Begitupun igtasil istami' berasal dari kata fi'il madi yang jumlah hurufnya ada 5. Dan dalam kalimat fi'il amar sudasi, yaitu kalimat fi'il amar yang kata dasarnya atau fi'il madinya ada 6. Contoh ista'jil berasal dari kata ista'jala. Istaghfir berasal dari kata istaghfara. Istakhrij berasal dari kata istakhroja. Jumlah hurufnya ada 6 sehingga disebut sebagai kalimat fi'il amar sudasi. Yang keempat, dalam kalimat isim khusus yang 7, yaitu ismun, ibnun, ibnatun, imru'un, imro'atun, isnani, isnatani. Semua kalimat isim yang diawali hamzah ini ditulisnya menggunakan hamzah wasol, yaitu tidak memakai kepala hamzah. Tetapi kalau ada kalimat isim di luar isim yang 7, maka dia ditulis menggunakan hamzah qata'. Contoh Ahmadu. Nah, maka dalam penulisannya a-nya harus memakai kepala hamzah karena dia termasuk ke dalam kalimat isim tetapi bukan kategori isim yang khusus yang 7. Kemudian tempat terdapatnya hamzah wasol selanjutnya adalah dalam setiap kalimat yang diawali dengan huruf al. Contoh ad-darsu, al-baitu, al-masjidu. Nah, setiap kata yang diawali dengan al, dia tidak boleh memakai kepala hamzah baik di awal, di atas ataupun di bawahnya. Nah, itu pembahasan kita tentang hamzah wasol. Mudah-mudahan bisa difahami bersama. Kalau ada yang belum paham, boleh silakan komen di bawah. Kita diskusi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.